Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Hari ini ada berita yang menggemparkan pertemuan antara Ketua PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Golkar Erlangga Hartarto telah menjadi sorotan utama di seluruh negeri. Kedua tokoh politik ini memiliki pengaruh besar di dalam partai masing-masing dan dianggap sebagai pemain kunci dalam politik Indonesia. Dalam pertemuan ini mereka akan membahas kemungkinan membentuk koalisi politik yang berpotensi membentuk pemerintahan yang stabil dan kuat. Sebelum membahas lebih jauh tentang pertemuan ini, penting untuk mencermati latar belakangnya. Setelah pemilihan umum sebelumnya, tidak ada partai politik yang berhasil meraih mayoriti mutlak di parlemen. PDI kan hanya mencapai 20%, tapi tidak mayoritas yang 50% ke atas. Hal ini menciptakan situasi politik yang kompleks dan memerlukan upaya koalisi untuk membentuk pemerintahan yang stabil. PDI Perjuangan dan Golkar adalah dua partai politik besar di Indonesia. Dan koalisi antara keduanya memiliki potensi untuk menciptakan mayoritas yang kuat di parlemen. Dalam pertemuan ini beberapa isu kunci yang dibahas oleh Puan Maharani dan Erlangga Hartarto. Beberapa di antara termasuk satu, kebijakan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif menjadi prioritas utama di dalam koalisi yang dibicarakan. Kedua pemimpin politik ini mempertimbangkan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Poin yang kedua, kestabilan politik. Kestabilan politik adalah faktor penting di dalam memastikan kelancaran berjalannya pemerintah. Pertemuan ini membahas upaya untuk mencapai kesepakatan bersama di dalam kebijakan-kebijakan utama sehingga menciptakan pemerintahan yang stabil dan berkelanjutan. 3. Program kesejahteraan sosial. Keduanya juga membahas rencana untuk meningkatkan program kesejahteraan sosial yang akan memberikan manfaat langsung bagi rakyat, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial. Yang keempat, hubungan luar negeri. Pertemuan juga memberikan kesempatan bagi PDI Perjuangan dan Golkar untuk mencermati pandangan bersama dalam hubungan luar negeri. Kerjasama dengan negara-negara mitra strategis dan isu-isu global menjadi bagian penting di dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Sekarang potensi terbentuknya koalisi antara PDI Perjuangan dan Golkar memiliki implikasi yang luas dan politik Indonesia. Beberapa implikasi yang mungkin timbul, termasuk satu, stabilitas pemerintah. Dengan memiliki mayoritas kuat di parlemen, pemerintah yang terbentuk akan memiliki stabilitas yang lebih tinggi di dalam menjalankan kebijakan-kebijakan negara. Hal ini dapat membantu menghindari kemungkinan ketidakstabilan politik yang merugikan. Dampak kedua, implementasi kebijakan lebih efektif. Koalisi yang kuat dapat mempermudah implementasi kebijakan pemerintah karena adanya dukungan dari berbagai fraksi politik. Hal ini dapat membantu pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan utamanya. Ketiga, kompromi dan negosiasi. Koalisi memerlukan kompromi dan negosiasi di antara partai-partai yang terlibat.
di dalam konteks ini Puan Maharani dan Erlangga harus mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dan partai politik yang mereka wakili. Sekarang kita bahas peran oposisi. Di sisi lain, kemungkinan koalisi ini juga akan menciptakan ruang bagi partai-partai oposisi untuk mengawasi dan memberi kritik terhadap kebijakan pemerintah. Peran oposisi yang konstruktif dapat membantu mencegah konvensi kekuasaan yang berlebihan. Jadi kalau jadi oposisi, itu ke oposisi yang konstruktif. Jangan oposisi yang nyinyir seperti ini, nyinyir. Ada kebijakan positif pun tidak diapresiasi. Nah ini contoh oposisi yang memang kurang berguna. Sekarang kita bahas dampak dan pemilu berikutnya ya. Kesuksesan di kegagalan koalisi dapat berdampak pada persepsi publik tentang partai politik yang terlibat. Hasil kinerja koalisi dapat menjadi faktor penting di dalam mendapatkan dukungan dalam pemilihan umum. Jadi Mbak Puan dan Pak Erlangga saat ini sudah mendekati goal dalam hal koalisi. Kalau ini sudah bersatu, saya pikir ya, pemilu tahun 2024 selesai. Ya, 90% Ganjar akan menang. Kenapa? Karena di kubu Ganjar ya, akan terkuat sekali, ditambah lagi Golkar, PKB sudah duluan, dan PAN akan masuk. Nah, yang sudah duluan PDI, Perindo, P3, Hanura ditambah ini. Oh, sudah jadi luar biasa. Nah, maka dari itu berita ini jangan disampaikan kepada Pak Prabowo, bahaya. Bisa stres dia dengar seperti ini. Ya. Jadi ini menurut saya berita yang sangat bagus sekali. Sementara di sisi oposisi lain, ya, itu perubahannya berubah terus sampai cari wakil pun nggak dapat. Ya biar aja, nggak apa-apa. Biar nggak pakai wakil nggak apa-apa, biarin aja. Ya. Tapi kita kembali ke topik pembahasan ini. Jadi pertemuan ini mudah-mudahan cepat dideklarasikan dan sekalian dibacakan pasangannya Pak Ganjar siapa. Ya. Agar supaya masyarakat melihat semua dan optimis bahwa Pak Ganjar itu untuk memenangkan Pilpres tahun 2024. Sekian, terima kasih. Merdeka.